yang kita bacakan diriwayatkan dari An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badari, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata kepada beliau, laki-laki ini mengadukan perihalnya karena dia mengundurkan diri atau tidak mau mengikuti sholat subuh berjamaah lantaran imam. Lalu dia katakan, inni la ata'akhkhara an sholati subuhi min ajli fulanin yutilu bina. Sungguh saya la ata'akhkhara. Ata'akhkhara itu berakhir-akhir atau berlambat-lambat atau tidak mengikuti. Sungguh saya tidak mau mengikuti atau mengundurkan diri daripada mengikuti sholat subuh. Pada sholat subuh itu sholat yang paling utama di antara 5 waktu sholat itu. Memang ada perbedaan pendapat ulama mana yang lebih afdol antara subuh dengan asar. Sebagian mengatakan asar, sebagian mengatakan subuh. Tapi yang penting semua sholat 5 waktu itu paling besar pahalanya, paling besar keutamaannya dilakukan secara berjamaah. Kalau secara sendiri-sendiri sama-sama kita maklum, sholatnya diberi 1 derajat. Kemudian kalau berjamaah 25 atau 27 derajat. Sekarang dia rela untuk tidak mendapatkan 27 atau 25 derajat dalam sholat berjamaah itu. Nah, apa sebabnya? Min ajli fulanin yutilu bina. Sebabnya adalah karena si fulan. Dia tidak sebutkan siapa fulan, tapi fulan yang dimaksud adalah imam. Disebabkan imam yutil, membaca ayatnya panjang-panjang pada waktu sholat subuh. Padahal pada waktu sholat subuh itu, di antara sholat yang 5 itu adalah yang paling dianjurkan panjang pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Dan yang paling panjang itu adalah pada rakaat pertama. Sehingga ada ulama yang berijtihad, kira-kira panjangnya ayat pada sholat zuhur itu setengah dari panjangnya ayat pada rakaat pertama subuh. Rakaat kedua subuh sama panjangnya dengan rakaat pertama pada waktu zuhur. Berarti setengah. Panjangnya ayat pada rakaat kedua pada waktu zuhur setengah pada panjangnya ayat pertama rakaat pertama. Nah, begitu seterusnya. Jadi subuh yang paling panjang, asar yang paling pendek. Nah, jadi laki-laki tadi tidak mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat itu karena disebabkan oleh panjangnya bacaan imam. Kemudian kata si perawi Abi Mas'ud ini, Uqbah bin Amr al-Badari, dia katakan, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba yauma izin ashadda ghadiba fi mau'izatin ashadda mimma ghadiba yauma izin." Saya tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dia marah dalam memberikan suatu pelajaran, dalam memberikan nasihat daripada dia marah saat itu. Nah, berarti beliau sangat marah sekali dengan sikap sahabat yang menjadi imam tadi yang memanjangkan sholatnya, tidak memperhatikan makmumnya. Nah, di dalam hadis tadi siapa imam tidak disebut. Apa sebab? Karena ini dalam konteks mengambil pelajaran dari sesuatu yang tak baik. Kalau ingin mengambil pelajaran dari peristiwa orang lain yang tak baik, jangan sebut orangnya.
karena itu menjadi penghinaan atau ghibah bagi dia. Nah, jadi sahabat ini tidak menyebut nama siapa imamnya karena ingin mencari ilmu dan bagaimana pandangan syariat tentang itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, inna minkum mudaffiruna. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang munafir. Munafir menjadikan orang lain jauh atau lari dari melakukan kebaikan. Padahal dia melakukan amal soleh, tapi menjadikan orang lain meninggalkan amal soleh. Ini tidak boleh. Kalau dalam amal soleh jama'i, apakah itu sholat berjamaah, sholat merupakan ibadah mahdhah ataupun mungkin ibadah lain gotong royong dan lain sebagainya, jangan sampai menjadikan orang lain lari daripada melakukan amal soleh itu. Maka Rasul mengatakan, fa ayyukum amman nasa falyujiz. Siapapun di antara kalian yang menjadi imam manusia kaumnya, maka hendaklah dia ringkas, pendekkan sholatnya. Itu kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri panjanglah semampunya. Apa sebab? Fa inna min waraihi al-kabirah was-saghirah wazal hajati. Sebab Rasul perintahkan seperti itu agar memendekkan sholatnya, bacaan ayatnya, karena di belakang dia itu ada al-kabir. Al-kabir orang tua yang sudah renta, yang sudah tak sanggup lama berdiri, konsentrasinya pun sudah susah. Nah, maka pendekkan bacaan ayatnya. Kemudian bisa jadi di belakangnya itu as-saghir, ada anak kecil yang masih dalam pembinaan atau membiasakan diri untuk melaksanakan sholat. Anak kecil belum kokoh hatinya untuk melaksanakan atau ikut dalam sholat berjamaah. Kalau sekali dua kali ikut sholat berjamaah, sholatnya begitu lama, bisa jadi dia benci melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau sholat jamaahnya pendek, mungkin dia merasa senang. Rupanya enak dan mudah sekali untuk mengikuti sholat berjamaah, maka ringankanlah. Atau wazal hajat, di belakang itu ada orang yang punya hajat, punya kebutuhan. Kalau umpamanya masjid itu di tepi jalan, musafir berhenti di situ, mereka karena ketaatannya, kalau waktu sholat masuk berhenti menunaikan sholat, tapi perjalanannya masih panjang, kebutuhannya masih banyak. Kalau seandainya imamnya lama-lama, tentu akan mengganggu kebutuhan yang ingin dia laksanakan itu. Maka diperpendek sholatnya agar orang yang punya kebutuhan itu tidak terganggu, sehingga dalam sholat diingat terus apa yang ingin dia lakukan. Nah, begitu mulianya dan begitu indahnya syariat ajaran agama kita, sampai dalam sholat fardu yang merupakan ibadah mahdhah, kita berhubungan langsung dengan Allah, itu diatur sedemikian rupa sehingga begitu nyaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini tentu banyak sekali mengandung pelajaran-pelajaran. Di antaranya boleh mengadukan perihal kebaikan yang dilakukan secara berjamaah bisa mendatangkan ketidaksukaan orang lain, merasa berat orang lain. Kemudian boleh juga meninggalkan sholat berjamaah pada satu tempat kalau memang ada sesuatu yang memberatkan. Ada sesuatu yang memberatkan sehingga bisa mengganggu kebutuhan yang lain. Kemudian bagi sang imam tentu hendaklah memperhatikan kondisi daripada jemaahnya. Cuman kalau dikatakan panjang, sholat imam kita rata-rata belum ada yang panjang. Panjangnya paling subuh Jumat, kira-kira begitu. Tapi rata-rata sangat masih pendek dan sesuai dengan kondisi jemaah kita. Namun walaupun demikian, hendaklah ini selalu menjadi perhatian. Nah,
Jadi pilih ayat-ayat atau surat yang pendek. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ketika Abu Dzar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Ya Rasulullah, angkat saya imam dari kaumku. Lalu Rasul mengatakan, "Baik, anta imamuhum." Kamu saya angkat jadi imam mereka. Lalu satu pesan Nabi kepada Abu Dzar, faqatadi bi at'afihim. Kamu perhatikan atau ikuti panjangnya sholatmu itu dengan orang yang paling lemah di antara mereka. Artinya ukuran lama panjangnya sholatmu itu adalah seukuran siapa di antara jemaahnya yang paling lemah, paling sebentar dia sanggup salat berjamaah, itulah panjangnya sholat. Kalau di belakangmu ada orang yang sakit, ada anak-anak, ada orang tua, ya kalau menurut perkiraanmu kira-kira ayat yang panjangnya buat duha, ya itulah paling panjangnya. Jadi perhatikan jemaahnya. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian banyak sekali tentu fawaid atau faedah dari hadis ini. Dalam hal apapun, kalau kita ingin berbuat baik, itu jangan sampai menjadikan orang lain lari dari melakukan kebaikan. Apalagi orang-orang yang mungkin baru taubat, orang-orang yang banyak masalah, baru ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan melihat begitu beratnya beribadah itu, akhirnya dia akan lari. Maka jangan menjadi munafir menjadikan orang lain lari atau menjauhi kebaikan. Nah, tapi jadikanlah orang lain itu untuk merasa senang, merasa mudah menegakkan kebaikan. Demikian barangkali hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu secara bahasa artinya disepakati, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam arti mereka terima dari sahabat yang sama. Tapi kalau dikatakan rawahu shaykhani, hadis ini diriwayatkan dari dua orang syekh, itu antara Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari memiliki jalur masing-masing yang berbeda sampai pada perawi pertama atau tingkat sahabat. Demikian, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.